apakah kalian ingin mahir public speaking atau menjadi pembicara? Kalau iya, yuk simak video ini sampai selesai. Nah, sebelum itu, kita perlu tahu apa sih public speaking itu. Public speaking merupakan teknik penyampaian pesan di depan publik dan bagian dari ilmu komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi verbal, di mana komunikasi ini merupakan komunikasi dua arah atau lebih yang menggunakan bahasa verbal atau percakapan. Setiap orang pasti mampu melakukan komunikasi ini dalam keseharian, selama ia tidak mengalami gangguan dalam berbicara. Namun, tidak semua orang mampu berbicara dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika presentasi, pidato, seminar, atau pembicaraan-pembicaraan yang bersifat resmi lainnya. Nah, berikut ini alasan yang sering mereka utarakan atau bisa disebut masalah-masalah dalam berpublic speaking, yaitu misalnya takut salah, tidak menguasai materi, tidak tahu apa yang harus dibicarakan, malu atau tidak percaya diri, dan takut ditertawakan. Mengapa demikian? Karena berbicara di depan umum atau dalam forum resmi adalah suatu momok yang menakutkan, sehingga mengakibatkan mereka menjadi cemas dan takut untuk melakukan hal itu. Nah, hal-hal itu dapat diatasi dengan cara, yaitu seperti halnya meningkatkan kemampuan public speaking. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan public speaking? Yaitu yang pertama, kuasai materi yang akan dibicarakan. Misalnya, dalam sebuah presentasi, tujuan dari presentasi adalah membahas, mendiskusikan, dan menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Kalau materi tidak dikuasai, maka mustahil seseorang mampu melakukan presentasi secara baik. Nah, yang kedua adalah positive thinking terhadap dirinya sendiri. Seseorang tidak mampu berbicara baik di depan umum karena mereka tidak berpikir positif terhadap diri sendiri. Mereka selalu beranggapan bahwa dirinya tidak bisa atau tidak berbakat dalam hal tersebut. Nah, supaya mampu berbicara secara efektif, maka kita harus berbicara positif. Kita tekankan dalam diri kita bahwa kita mampu melakukan hal tersebut. Maka dari itu, kita perlu tekankan pada diri kita bahwa kita bisa. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa membantu kita mengurangi rasa nervous yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak gugup dalam menyampaikan materi kepada peserta. Yang keempat adalah lakukan latihan secara intensif. Untuk hasil yang maksimal dalam melakukan sesuatu tidak akan lepas dari kebiasaan dan latihan yang dilakukan. Pada dasarnya, semua bakat berkembang karena lingkungan dan latihan, termasuk juga dalam berbicara. Untuk itu, kita harus luangkan waktu kita untuk latihan berbicara. Misalnya, kita latihan berbicara di depan cermin. Kita lihat diri kita sendiri sudah bagus atau belum. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu berani untuk mencoba. Setelah semua hal yang tadi disebutkan itu dilaksanakan dengan baik, maka hal terakhir yang perlu dilakukan adalah berani mencoba. Apa yang kita upayakan harus dicoba, tidak usah pikirkan hasilnya, yang penting kita action. Untuk hasil yang baik tidak mungkin bisa seketika, namun butuh sebuah proses yang panjang sambil terus mengasah kemampuan dengan berlatih dan evaluasi diri. Demikian beberapa tips yang bisa dipraktekkan apapun hasilnya. Jika kita berlatih secara benar, maka pasti hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Dadah.